Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dr. Taufik, spesialis paru Rumah Sakit RSUD Cam Bekasi. Pada pagi hari ini saya akan sedikit memberikan keterangan mengenai kondisi atau situasi penyakit tuberkulosis yang biasa sangat banyak diderita oleh masyarakat kita di Indonesia ini. Tuberkulosis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sangat banyak sekali. Saya yang melayani penyakit tuberkulosis di poliklinik maupun di ruang rawat inap dan memerlukan pengobatan yang teratur minimal sampai 6 bulan, kadang-kadang lebih dari 6 bulan sampai 9 bulan. Sering kita temukan bahwasanya penderita tersebut sering mangkir dalam berobat. Jadi kalau kita anjurkan, kita sarankan berobat 6 bulan, dalam waktu pendek itu istilahnya kita punya program di rumah sakit umum atau di puskesmas atau di klinik dengan istilah DOTS. Tapi mereka 2 atau 3 bulan berobat, pasien tersebut tidak melanjutkan karena sudah merasa sembuh. Memang dalam waktu 2 atau 3 bulan tersebut, itu memang sudah ada perubahan yang dirasakan penyakitnya. Badan sudah enak, makannya sudah enak, tidurnya sudah nyenyak, dianggap itu sudah sembuh. Padahal itu belum sembuh. Itu harus sampai ke 9 bulan, bahkan sampai ke lebih dari 9 bulan. Nah, dari awal dia tidak melanjutkan pengobatan tersebut atau mangkir atau putus berobat istilahnya, akan terjadi permasalahan yang akan dihadapinya di kemudian hari. Kita sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit atau maupun di puskesmas, inilah permasalahan yang cukup berat kita hadapi. Jadi tidak mudah menghadapi para penderita TB yang putus berobat atau mangkir berobat atau berobat tidak teratur. Hal ini sering kita temukan di masyarakat. Teman-teman sekalian, tuberkulosis itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, juga bisa mengenai TBC di tulang punggung terutama, seperti spondilitis tuberkulosis. Kemudian juga bisa mengenai otak, disebut dengan meningoencephalitis. Bisa juga mengenai kelenjar di tepi, terutama sekali di daerah leher. Kemudian bisa juga mengenai usus, disebut dengan TB usus atau peritonitis, dan organ-organ lainnya di tubuh kita. Tapi hal ini tidak banyak frekuensinya. Jadi untuk menegakkan suatu tuberkulosis ini banyak memerlukan langkah-langkah. Pertama kali kita periksa kalau dia tuberkulosis paru, diperiksa dahaknya dulu. Kalau tidak dapat, kita usahakan ke yang lain, misalnya tuberkulosis tulang atau spondilitis tersebut. Bisa kita lakukan pemeriksaan CT scan atau MRI. Kemudian kelihatan kalau memang ternyata di tulang leher atau punggung atau pinggangnya itu didapatkan tanda-tanda pasti tuberkulosis, kita lakukan pemeriksaan PA. Jadi kalau sudah positif baru kita memberikan obat OAT. Dan tuberkulosis di luar paru ini pengobatannya cukup lama, jadi tidak cukup hanya 6 bulan. Bisa 9 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Jadi kami menghimbau bapak-bapak atau ibu-ibu yang lagi menderita atau saudara, mohon diberi support di rumah, dibantu untuk mengingatkan, dibantu untuk kontrol, diingatkan lagi agar mereka tidak putus berobat. Kalau mereka tidak putus berobat atau berobat teratur, insya Allah penyakitnya sembuh. Banyak juga yang sudah kita sembuhkan. Saya rasa itulah yang dapat kita bicarakan pada pagi hari ini. Terima kasih, saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.